Sang Muhallil Part 2. Seumur hidup, Sekar tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Peristiwa yang merenggut Bapak untuk selama-lamanya. Tak ada yang mau membelanya kecuali Andini. Ibu tidak sudi menatapnya. Beliau bahkan menyalahkan kepergian Bapak yang disebabkan olehnya. Air mata Sekar sudah merebak di pelupuk mata ketika mengingat ia bahkan tidak dibiarkan melihat jenazah Bapak untuk terakhir kalinya. Kenangan buruk masa lalunya berkumpul di kota ini. Dadanya rasanya mau meledak oleh rasa sakit yang menyesakkan. Isakannya hampir lolos kalau saja ponsel dalam tasnya tidak bergetar. Kembali menelan tangisnya. Tangan Sekar membuka tas dan mengambil benda pipih persegi yang terus bergetar. Nama bos sadis berkedip-kedip di layar. Setelah menghela nafas panjang untuk mengisi paru-parunya yang sesak, Sekar menggeser tombol jawab dan langsung mendapat semburan dari bosnya tersebut. "Kemana saja kamu, Sekar? Dari tadi panggilan saya tidak kamu angkat. Pesan saya pun tidak ada satu pun yang kamu baca." "Halo, selamat siang, Pak," jawabnya sarkas. "Saya baru saja sampai di Batang beberapa menit yang lalu. Bapak butuh sesuatu?" "Bukankah sudah saya bilang, sebelum pergi tinggalkan cetak biru di meja saya? Kenapa malah kamu bawa serta?" Seketika Sekar melupakan kesedihannya. Hatinya kini diliputi kekesalan mendengar ucapan orang yang sudah 2 tahun menjadi bosnya tersebut. "Bukankah sudah saya letakkan di meja Anda setengah jam sebelum saya berangkat?" Sekar mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang dan terdengar ramah, meski sebenarnya ingin sekali mengumpati bosnya tersebut. "Tidak ada. Buka tasmu dan lihat sekarang juga." Sekar menghembuskan nafas jengkel. "Pak, mana mungkin cetak biru sebesar itu bisa muat dalam tas saya? Kalau begitu kopermu." "Lekas, Sekar. Itu cetak besok akan dibawa untuk peresmian proyek Jambi." "Saya masih di dalam taksi, Pak. Bagaimana mungkin harus membongkar koper saya?" "Saya tidak mau tahu, Sekar. Lakukan perintah saya, 5 menit waktumu. Setelah itu hubungi saya kalau cetak biru itu ada padamu." Dan sambungan pun dimatikan secara sepihak sebelum Sekar menjawab kalimat terakhir bosnya. Sekar mengelus dada mencoba menyabarkan diri. Kalau saja Sekar tidak butuh pekerjaan ini, lebih baik keluar dan mencari pekerjaan lain daripada punya bos sadis seperti Lukman Al-Hakim. Sayangnya apartemen yang ia tinggali di Jakarta serta mobil Avanza bekasnya masih harus dicicil untuk setahun ke depan. Ia juga harus menabung sebanyak-banyaknya untuk hari tuanya agar terus bisa hidup. Meski di desa ini keluarganya masih ada, tapi sejatinya Sekar hidup sebatang kara. Makanya ia harus bekerja ekstra keras, berhemat, dan banyak menabung agar tidak menjadi gelandangan kelak jika ia sudah tidak dapat bekerja lagi. Meski tersiksa lahir batin, tetapi 2 tahun menjadi asisten pribadi Lukman Al-Hakim ternyata cukup menguntungkan. Gajinya jauh lebih besar dibanding di tempat kerja Sekar sebelumnya, sehingga ia dapat menabung banyak. Menjadi salah satu alasan mengapa ia tetap bertahan, meski harus menghadapi sikap bosnya yang selalu menguras emosi dan menguji kesabarannya. Dengan dibantu sopir taksi yang mengambilkan koper miliknya dari bagasi, Sekar membuka resleting kopernya dan mendapati cetak biru sialan itu ada di sana. Bagaimana bisa? Sekar jelas ingat. Sambil menyeret kopernya sebelum berangkat, ia meletakkan cetak biru tersebut di atas meja kerja Lukman. Tapi mengapa tiba-tiba bisa berada di dalam kopernya? Belum sempat mendapat jawaban keheranannya, ponselnya kembali bergetar. Bos sadis kembali berkedip-kedip di layar. 5 menit lebih 10 detik, dan kamu belum juga menghubungi saya." Allahu Akbar.
Sekar ingin sekali menjerit menyumpahi bosnya. Lebih 10 detik. Baru saya cek, Pak. Cetaknya memang ada di koper saya. Tapi saya ingat jelas sebelum pergi kalau begitu sekarang juga kamu ke Jogja. Rudi akan mengambilnya untuk peresmian besok. Potong bosnya cepat. Pak, belum ada sehari saya mengambil cuti saya. Ini kerjaan, Sekar, kerjaan. Jauh lebih penting daripada liburanmu. Kamu bisa menukarnya lain waktu. Liburan katanya. Demi Tuhan, kekesalan Sekar rasanya semakin memuncak. Dalam 2 tahun ini, Sekar sama sekali belum pernah mengambil cuti. Bagaimana ia dapat cuti? Sementara bosnya tiada henti memberinya pekerjaan. 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, tanpa libur. Selalu saja ada kerjaan yang diberikan Lukman padanya. Kalau bukan karena Andini yang terus meneleponnya secara rutin seminggu terakhir untuk mengingatkan Sekar agar tidak lupa hadir pada pesta pernikahannya, Sekar tidak mungkin meminta cuti. Itu pun hanya 2 hari yang diberikan Lukman. Namun pria kejam itu sudah langsung memberinya perintah. Dalam waktu kurang dari 24 jam ia mengambil jatah cutinya dan membuatnya terancam tidak jadi menghadiri acara pernikahan sahabatnya. Alamat mana yang harus saya tuju? Tanya Sekar akhirnya. Setelah merasa percuma mendebat bosnya. Tidak akan menang. Kamu naik kereta dan turun di stasiun Lempuyangan. Kalau sudah sampai kirim kabar, biar orang saya menjemputmu. Lalu sambungan kembali dimatikan secara sepihak. Sekar menghela nafas lelah. Kembali ke stasiun, Pak, ujarnya pada sopir taksi. Nanti ia akan menelepon Andini dan meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara pernikahannya. Andini pasti akan memahami alasannya. Ia sudah sering mendengar keluhan Sekar mengenai sikap bosnya yang suka seenaknya sendiri. Nantikan kelanjutannya hanya di Cerita Puspa. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.